Oke, temen ngoceh, ketemu lagi sama gua di konten ngoceh, tempatnya gua ngocehin apaan aja suka-suka gua sama siapa aja. Dan seperti Asik. biasa, gua pasti ditemenin nih buat ngoceh bareng sama Ogi Fantinus. Wah, temen gua. Yeay. Hei, temen gua Hei, udah hei, jadul, hei. temen jadul. Gila, teman Zaman jadul. zaman jahiliyah. Kalau kita kalau kita ketemunya udah zaman dulu, berarti kita udah sama-sama tua. Sama-sama Yuk. tua, kita udah 40 ke atas, Ji. Iya, kacau ya. Cuman bayangin, kita umur 40 aja masih terus berkarya supaya Yo. memotivasi yang muda-muda, ya kan? Nah itu dia Gitu. tuh. Itu Siap, penting. siap, siap, siap. Gi, Gimana? gua langsung bertanya aja nih ya. Boleh langsung yuk, silakan. Oke, Lu ngoceh aja langsung. Lu ya, ngoceh, gue balas ngoceh. siap. Oke, bro. Ya, Apa yang berubah dalam hidup lo pasca lo keluar dari lembaga permasyarakatan? oke. Yang berubah adalah cara gue, sudut pandang berpikir gue. Hmm. Terus bagaimana gue melihat kehidupan di luar tuh, gue lebih menghargai kehidupan di luar. Ya. Kehidupan bersama keluarga, kehidupan pekerjaan, Hmm. gue lebih menghargai aja. Kadang kita sebagai manusia ada saat-saatnya yang merasa bahwa, wah udah enak nih, hidupnya udah asik nih. Hmm. Tapi ternyata setelah gue keluar, gue baru merasakan, oh begitu berharganya sebuah kehidupan bersama keluarga, bersama dengan lingkungan komunitas teman-teman olahraga gue, basket, sepak Hmm. bola, teman-teman film gitu. Jadi itu sih yang gue rasa berbeda ya, yang paling berbeda dari sudut pandang gue. Dan gue lebih banyak untuk belajar bersyukur ya, Hmm. pasti. Hmm. Dan Ya. belajar sabar. Walaupun gue jujur, sampai hari ini pun gue masih kadang meletup-meletup, emosinya masih ada. Iyalah, Tapi sama, iya, bro. iya. Tapi di dalam keluar dari sana, gue benar-benar belajar sekali untuk sabar. Karena Ya. benar-benar kayak gue nggak bisa apa-apa. Yang gue inginkan, yang Hmm. sebenarnya bisa kita lakukan selama ini, semuanya nggak bisa. Karena selama di dalam tahanan, hak kita semuanya juga dibatasi kan. Hmm. Gitu. Jadi gue belajar itu. Terus berikutnya belajar untuk yakin bahwa gini, emang kehidupan kita itu cuma di tangan Tuhan. Hmm. Ya. Karena untuk kasus gua, kita nggak perlu ceritain detail lah. Cuma Ya, ya. kasus undang-undang ITE, menurut gua udah terlalu banyak teman-teman gua, orang dekat gua, siapapun yang mencoba untuk membantu gua. Hmm. Membantu dalam arti kata bukan dari salah jadi benar ya, Ya, ya. tapi membantu gua untuk keluar dari tahanan karena lewat permintaan maaf ya, kalau emang gua dianggap bersalah pada saat itu, Ya. dianggap bersalah. Nah, eh, tapi ternyata balik lagi, kalau kata Tuhan belum saatnya, emang Tuhan pengen membentuk gua dari dalam tahanan, ya kita nggak bisa apa-apa. Karena balik lagi, gua ngerasa mungkin, wah teman-teman artis bantu gua untuk jadi jaminan, tanda Hmm. tangan. Waktu itu ada Nirina, Rico Ceper, Ibnu Jamil, Ujo Project Pop, dan lain-lain. Ya. Eh, Banyak orang yang kasus undang-undang ITE, silakan googling, semuanya keluar dalam waktu nggak lama, eh, bahkan ya cepat lah gitu. Tapi Hmm. ya balik lagi, kalau Tuhan pengen membentuk manusia siapapun itu, Ya. ya kita harus siap itu. Jadi artinya gini, gue tidak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan Hmm. atau harus mengalami hal yang mungkin lebih buruk dari gue, tapi pasti semuanya itu adalah baik adanya Ya. itu. Ya, setuju gua. Ya, 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 kalau ya mungkin lu juga tahu lah selentingan lah ya. ya, Sebelum kita ketemu 2004 kan gue pernah ya, mengalami hidup ya, di lembaga pemasyarakatan. Waktu itu masih penjara malah betul. nyebut ya gue, Gi. Lu kan penjahat. Gue kan drugs cuman. Iya, iya. Gue juga, iya benar gitu loh. Dan di fase itu justru membuat trigger point gue untuk oke, that's it enough gitu loh. Kalau mungkin Iya, kalau gue
pada saat itu gue minta tolong ya, lo tau lah keluarga gue ya kan, gue mungkin punya power ya kan, banyak lah ya teman-teman yang Betul. punya power akhirnya bisa keluar karena kan pengguna kan bukan sesuatu yang ini, bukan bandar gitu. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk menjalankan, ternyata malah membuat gue lebih ya minimal bisa jaga diri lah ke depannya dengan dunia yang lebih parah lagi sekarang gue rasa. Betul. Iya. Siap. Oke. Nah, gue nggak mau ngoceh sepanjang lebar tentang itu sih. Ya temen-temen ya temen ngoceh juga udah pajak tahu lah. Lu bisa kalau mau lihat perjalanan Ogi, lu bisa search di media manapun ada pasti. Ya kan, gue bahkan sempat menangis waktu lu ngelihat potongan foto lu keluar ketemu anak lu. Aduh, gila gue. Soalnya gue posisinya hampir sama seperti itu. Iya. Gitu loh. Oke. Gue tuh tertarik dengan apa ya, Gi ya? Dengan dunia olahraga lu, Gi, sebetulnya gitu. Dengan basket, dengan sepak bolanya, lu tuh total banget, Gi, gitu loh. Maksud gue kenal lu kan 2004, gue nggak tahu daleman lu gitu. Gue tahu lu sebagai penyiar top di Bandung. Iya dong. Lu kan salah satu senior juga di Bandung gitu. Iya. Terus gue ngikutin perjalanan walaupun kita jarang chit-chat lah ya. Kita berteman tapi kita jarang chit-chat, tapi kita tahu lah kita saling mendoakan. Apa sih gitu loh, maksudnya apa yang memotivasi lu jadi apa ya? Jadi manajer timnas yang jelas nggak ada duitnya, mungkin lu keluar duit, lu ada politik di sana. Kemudian lu buat podcast sama Ujo ya tentang pemain cadangan. Buat gue, terus gue lihat juga postingan lu di IG tentang lu main bola dengan apa. Dan lu ada penyakit lo, Gi. Sorry ya, Gi. Temen ngoceh gitu loh. Ini bukan aib juga, penyakit bukan aib. Sorry, temen ngoceh gitu. Tapi lu malah jadi selalu ngingetin gue. Nah itulah makanya gue bersyukur gue punya teman-teman yang tahu banget gue. Yang ya kayak lu, banyak yang Gi, ingat gue liat lu main bola. Kemarin terus main basket, terus main bola lagi. Lu pernah serangan jantung lo 2 kali. Iya. Gue tidak menganggap remeh itu. Gue tetap setiap harinya gue makan obat. Setiap hari gue ada 7 obat yang gue selalu makan sampai hari ini. Minum air putih selalu. Terus juga pada saat kita rekaman ini pun gue juga tadi baru dapat kabar yang menyedihkan. Seorang wartawan olahraga senior, Eko Widodo pun serangan jantung dan meninggal dunia baru saja. Semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan waktu serangan jantung pertama, Mas Eko pun itu gue langsung nyamperin dia. Karena gue punya pengalaman juga yang sama kan. Serangan jantung. Waktu itu Mas Eko serangan jantung pertama terselamatkan. Waktu itu gue datang ke rumah sakit di Cibubur. Makanya ini sekarang gue dapat kabar seperti ini cukup sedih juga. Tapi yang membuat gue gila sama olahraga sebenarnya balik lagi nih. Latar belakang keluarga. Mungkin orang mikirnya gini, oh orang tua lu atlet. Enggak. Tapi mungkin orang tua gue dari dulu mengarahkan anaknya itu emang mungkin balik lagi ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Mungkin kan lu langsung ngerti supaya gak kayak lu. Iya. Ya, tapi hampir semua orang tua sebenarnya berusaha untuk udah deh kalau lu aktif olahraga silakan supaya lu nggak dapet teman-teman yang salah atau pergaulan yang salah. Nah itu emang gue dari dulu tuh di sekolah gue jadi kalau ngomong Gi lu identiknya sama basket, tapi sebenarnya olahraga pertama gue adalah sepak bola. Sama seperti laki-laki lainnya lah. Biasa kita sepak bola. Kalau di SD gue masih pakai bola plastik. Mulai ke SD SMP ada lapangan bola walaupun cuma tanah tapi seru zaman itu di Bandung. Ikutin terus main bola. Terus gue nonton pertandingan sepak bola. Gue mungkin karena lahir di Bandung gue sangat Persib. Walaupun gue bukan fanatik ya, bukan fanatik gimana, tapi ya gue ngikutin dari zaman Ajat Sudrajat, Robi Darwis, umur kita ketahuan itu, aduh. Yusuf Bahtiar, Yudi Guntara, dan kawan-kawan gitu. Sampai akhirnya ngikutin terus, dan gue memainkan sepak bola terus sampai waktu setelah ketemu lu main sinetron, ya. Karena ini gue harus ngasih tahu juga ke teman ngoceh bahwa gue pertama kali main sinetron ini karena Bang Rano Karno dan Aryo juga gitu, yang membawa gue akhirnya ke dunia entertainment. Dan itu yang selalu gue sampaikan, selalu gue berterima kasih sama orang-orang yang kita nggak pernah tahu Tuhan kirimkan untuk mengajak gue ke satu fase yang lain. Nah,
dari situ gue menjalani olahraga ini nggak pernah serius emang yuk. Jadi kalau ngomong gue mau coba jadi atlet nggak pernah. Gayanya emang sekarang tuh gaya atlet. Kenapa? Karena sekarang ada fotografer olahraga. Fotografer olahraga itu membuat kita semakin keren, ya kan? Ya, Kayak lagi betul. nendang, padahal belum tentu gol, ya kan? Iya. Jadi tapi emang olahraga itu gue jalanin dengan supaya ada olahraga. Karena dari dulu gue nggak pernah meninggalkan olahraga. Jadi gue ikut gabung di Celebrities FC waktu gue mulai pindah ke Jakarta di 2006 sampai sekarang. Iya, sempat kemarin 2 tahun, setahun setengah 2 tahun terakhir sempat nggak aktif. Sekarang mulai aktif lagi. Basket pun juga gue ikutan sama Marilla Walata, sama Ujo, sama Yosi bikin Happy Ballers. Happy itu Ballers. Juga teman-teman public figure yang senang basket, kita ada komunitas di situ. Akhirnya itu yang gue jalanin dan sampai hari ini emang akhirnya pada saat emang kayak sekarang nih lagi nggak ada syuting gitu ya, lagi belum ada pekerjaan, larinya gue pasti ke olahraga. Yang ngoceh sebenarnya istri gue selalu ngingetin sama kayak lu udah mulai kayak istri gue nih yuk. Anjing. Ngocehnya adalah ya selalu ngingetin karena ya apa ya, apalagi gue kan baru punya anak kedua, Anika baru 4 bulan, ngingetin aja yang kamu tuh keluar terus, apalagi kan semua ada yang takut sama COVID, ya kan? Ya gue juga sangat hati-hati, gue juga suka rapid test, swab test, tapi juga yang lebih diingatkan yang kayak lu tadi, masalah jantung. Dan gue sih so far mungkin ya, karena pekerjaannya sekarang belum banyak, belum full gitu, jadi emang istirahat gue cukup. Dan yang penting akhirnya itu yang lain, ya, dan yang sisanya adalah berdoa sih ya. Iyalah. Kita mau berdoa dengan ya kita berdoa sama Tuhan supaya kita diberikan kekuatan, kesehatan. Karena yang menentukan hidup dan mati ya emang benar-benar ya Tuhan. Kita nggak bisa, ada orang yang benar-benar sudah hidup sehat banget, tapi kalau emang sudah waktunya Tuhan panggil, ada yang di berapa kali sakit-sakit nggak mati-mati gitu ya kan, nyawanya banyak mungkin kayak zaman Nintendo Delta Force zaman dulu ya kan. Anjing, Delta Force lagi. Goblok. Tai banget lu. Bagus bukan gimbot. Ganjil lebih lama lagi. Jadi ya itu olahraga. Kenapa gue sampai gila olahraga? Tapi emang kalau di basket, yang tadi lu pernah cerita, gue sampai pernah jadi manajer timnas SEA Games. Itu pun juga sebutannya apa? Kesempatan sih. Waktu itu kesempatan bisa jadi manajer. Satu ada resikonya juga. Tapi waktu itu gue jalani dan ya puji Tuhan, alhamdulillah gue waktu itu dapat medali perak setelah 18 tahun gak pernah dapat medali. Intinya adalah dikasih berkat lah sama Tuhan. Waktu itu dapat medali perak. Ya udah, tapi dari situ juga gue nggak mau terus-terusan menjalani itu. Akhirnya gue udah jadi satu pengalaman. Ada enak gak enaknya yang tadi lu bilang, urusan sama badan organisasinya, urusan sama waktu zaman dulu sama Satlak Prima, urusan Kemenpora dan lain-lain. Ya akhirnya gue ngambil pelajaran bahwa kayaknya udah deh. Makanya kenapa gue sekarang tetap masih berkontribusi di basket lewat YouTube, karena gue punya one-on-one itu. Sama podcast pemain cadangan ini salah satu, kita sebutannya apa ya, sebenarnya cuman kalau disebut media, gue nggak mau disebut media, tapi mau nggak mau itu bagian dari sosial media gitu. Cuman dua orang sok tahu basket aja yang nggak jago basket, yaitu gue dan Ujo. Tapi pengen memberikan sesuatu warna lain di basket Indonesia dan ngomongin basket NBA juga, karena ternyata walaupun sepak bola olahraga nomor 1 di Indonesia, tapi ternyata basket ini adalah olahraga yang cukup berkembang dan cukup berkembang cepat di Indonesia gitu. Jadi mungkin emang tetap masanya nggak terlalu banyak, niche gitu, nggak ini, cuman ya kita bikin supaya ini juga olahraganya bisa maju gitu, basket juga di Indonesia gitu. Iya, gue setuju sih, maksudnya ya karena gue juga basket juga ya, gue kan Budi masih SMA lawan gue tuh. Gila, lo tua banget lo. Iya, sama sama lo. Oh iya. Udah. Gitu kan. Terus maksud gue
Iya, gue sih ngelihat emang bener, gue seneng banget ada lu gitu dengan konten, ada one on one, ada Denny Sumargo ya tentulah. Denny Sumargo, iya. Maksudnya, karena gini, gue ngelihat hype-nya turun, Gi. Gue nggak tahu ya, kalau gue dulu nonton ke bioskop lagi. Ya, zaman bukan abis Kobatama tuh kita IBL ya. IBL, betul. Kan gue sempet tuh kan, gue kan SM banget kan, gue tiap SM main pasti gue nonton lah gitu loh. Iya. Ya kan, apalagi kalau udah ketemu Aspak tuh, walaupun satu kampung itu gue pasti seru deh tuh. Gue paling ngocol sama tuh kayak Panji. Kayaknya kalau denger ceritanya Panji kalau belain Garuda paling ngocol. Garuda gila-gila, iya betul. Ya kayak gitu gitu loh. Tapi tetap dimainkan, olahraganya tetap banyak gitu. Tapi kayaknya nggak, kalau dulu bisa nyampe 6.000 orang gila gitu loh maksud gue. Dan gue seneng, gue nontonin terus Gi. One-on-one lo, Denny Sumargo gue nontonin terus gitu loh. Ya kan? Karena gue suka gitu, makanya gue suka harus ada orang-orang yang seperti ini, terlepas apa ya maksudnya terlepas nanti olahraganya akan menjadi seperti apa di Indonesia itu lain cerita lah, yang penting ada effort dari kitanya gitu. Iya, karena gue melihatnya gini, tapi gue thank you banget sih apresiasinya, terima kasih juga. Tapi gini, ya ini adalah bagian supaya olahraga di Indonesia jadi industri. Contoh di sepak bola, kita ngomongin bola di kita ini kan udah lebih maju lah dibanding dulu gitu loh. Tapi ya tetap prestasinya belum ada. Ya apa yang kita lakukan sekarang juga semakin banyak konten kreator bola. Gue sekarang sama teman-teman Selebritis FC udah bikin YouTube. Hamka Hamzah bikin. Kemarin yang baru bikin lagi Ruben Sanadi bikin. Valentino Jebret bikin. Oh iya, kalau Raffi Ahmad, Billy Syaputra pun bikin. Yudika bikin juga konten sepak bola. Semakin banyak dan buat gue bagus. Itu akan bisa jadi industri. Nantinya akan ada sponsor masuk, bla bla dan lain-lain. Bahkan waktu itu pun Selebritis FC akan live di Antv waktu itu, tapi ketahan karena perizinan. Oh, izin, oke. Iya, jadi mungkin akan next lagi. Tapi itu udah satu hal yang menarik sih kalau buat gue. Termasuk di basket. Sudah ada Denny Sumargo, sudah ada Kelly Purwanto pun juga bikin. Kelly juga. Gue baru subscribe tuh gue. Betul. Terus juga ada mungkin pemain muda juga ini dan udah bikin juga namanya Abraham Wenas. Abraham Wenas ya. Gue tahu ya pas lagi habis main sama Denny Sumargo. Sama Densu tuh. Gue langsung dia punya. Gue langsung subscribe tuh. Jadi semakin banyak lagi sebenarnya konten kreator basket juga yang ada di Indonesia dan ini bagus. Bagusnya adalah ya kita berharap dengan kayak gini hype-nya semakin besar, disupport sama badan organisasinya, disupport sama liganya supaya sponsor pun juga bisa semakin banyak gitu untuk masuk ke olahraga ini. Gitu. Jadi ya yang gue lakukan ya balik lagi sebenarnya Gi, kenapa lu nggak mau jadi manajer timnas lagi? Ya mungkin beda ya, kontribusinya sekarang udah beda. Dulu mungkin gue kayak gitu. Sekarang kontribusinya ya udah lain. Kontribusinya adalah di YouTube dan podcast supaya basket Indonesia pun juga hype-nya semakin besar dan apa yang gue bikin di one on one pun juga selalu gue pengen ada pesan-pesan yang baik, pesan-pesan positif. Apapun. Jadi gue ngomongin soal pemain dari luar daerah yang sekarang berkembang, gue mau ceritain gimana bahwa pemain-pemain daerah jangan pernah putus asa, jangan pernah berkecil hati karena banyak kok ada Abraham Damar Grahita yang sukses, ada Abraham Wenas pun dari daerah tapi bisa sukses. Itu yang gue coba ambil pesan-pesannya, termasuk kalau gue ngundang teman-teman artis pun gue pasti juga akan mengambil dari sisi-sisi lainnya yang bisa kita ajak ngobrol gitu loh. Jadi mungkin ya konsepnya tetap karena gue orangnya senang bercanda, ya mungkin kayak kemarin gue sama Miley Cyrus ya kan. Ya mungkin orang ngelihat cuman lucu-lucuan bercanda, tapi kan sebenarnya gue juga obrolan di dalamnya sebenarnya ada positifnya, gimana gue bertanya bagaimana dia mengakui itu semua ke keluarga bahwa dia lebih nyaman jadi perempuan, gimana dia berani untuk speak up di luar dan dia menggunakan baju perempuan, gimana dia berani sampai operasi, sampai gue nanya juga masih ada malu nggak sih sebenarnya, tapi dia mengakui sebagai manusia gue masih malu gitu loh. Iyalah, apalagi di Indonesia apalagi di Indonesia betul. Makanya satu hal yang kita harus bisa lihat dari berbagai sisi, jangan cuma bisa melihat
dari sisi, karena paling gampang kan kita ngelihat, gua pun Ya. juga kalau ngelihat orang cuma ngelihat mukanya aja, anjing nih mukanya nggak enak banget, malas banget. Padahal belum Nah, tentu itu. dibeli, Betul. Setuju iya gua. kan? Setuju Kita gua. suka kayak gitu, Iya, pasti. Itu kayaknya makanya udah naluri manusia deh tuh. Judge banget kita ngejudge. kita aja di film suka pada ngomong gini, nggak enak tau main film sama si ini kayak gini-gini, si ini gini-gini. Toto pas kita syuting bareng, nggak enak. Enak aja. Nah gitu, itu kan Iya. sering juga gitu. Iya, 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 iya. Iya, iya. Oke. Ah, so far gimana? Itu podcast lo sama Ujo jalan? Podcast berjalan dengan baik. Kalau gue melihatnya eh, apa ya, sekarang semakin seru aja. Cuman emang podcast ini ternyata konsepnya hampir sama kayak YouTube juga nih, kayak kita bikin Heeh. konten-konten gini. Cobalah untuk collab juga dengan berbagai Kalangan eh, ya. kalangan yang mungkin gak cuma di basket aja. Terus emang gue sih mencoba berbagai cara ya. Tapi yang paling penting sama kayak YouTube, konsisten. Gue bikin podcast ini dari bulan Februari ya. Seminggu 2 kali terus sampai sekarang tuh udah 56 episode. Hmm. Dan baru masuk ke 30 besar itu di episode 48-an kali atau 50. Setelah terus nggak pernah masuk ke 200 besar, kita masih merasa, waduh basket kayaknya susah banget penontonnya. Tapi ternyata banyak juga orang Indonesia terutama, yang belum mengenal apa podcast. Ya, Lu betul. karena Setuju gua. lu juga udah bikin, Gua bikin. tapi karena orang masih bingung gini, podcast tuh ditonton di mana? Bahkan Iya, ada yang nanya ditonton. iya, ditonton, Terus, bener. ya terus, podcast dengerinnya di mana? Spotify, ribet lah gimana? Enggak, lu tinggal download Download gratis, gratis. gitu. Nah, jadi emang edukasi itulah yang kayaknya Ya, yang kita harus lakukan sama kayak dulu YouTube, gitu. iya. Gua juga makanya melakukan itu Gi, ya selain ya karena Iya, pandemi ini kan. Gue coba betul. untuk gue menjaga kewarasan gue sih Gi. Gue mencoba Iya, iya. Kalau nggak waras, betul, yuk. iya, gue banyak teman-teman film gue gitu, bahkan asisten gue yang biasa sama gue, wah Bapak Yo jadi YouTuber. Gue nggak pengen jadi YouTuber. Gue pengen biar gue bisa ngobrol, gue bisa dapet point of view, dan gue pasti akan dapet Iya, sesuatu. Misalnya gue berkarya, pasti gue bisa dapet sesuatu dari itu gitu loh. Ya kan, betul. kayak gitu-gitu. Iya, Podcast juga seperti itu. Kalau podcast kan gue emang khusus ngomongin film kan, yang makanya lu juga iya, sempet kayak iya. gitu. Jadi walaupun dikit banget yang dengerin, tapi gue nggak peduli. Gue bilang sama temen-temen Nggak gue, apa-apa. gue bilang Heeh. sama tim gue kan ada komunitas gitu. Ya kok Iya, yang dengerin dikit banget ya. Gue bilang mau sedikit, tapi lu lihat deh pas gitu bener tuh di DM-nya Instagramnya Ruang Imajinasi Film. iya, Makasih ya Kak, udah ini. iya. Itu yang kita kejar gitu loh. Mendingan kita bikin sesuatu yang sangat berguna buat hanya 5-6 orang dibanding bikin sesuatu yang nggak ada gunanya seperti orang-orang Ya, bikin prank-prank nggak penting atau bikin segala sesuatu yang nggak penting. Mendingan kita hanya 10 orang tapi benar-benar kena, berguna buat dia dibanding kita banyak tapi nggak ngelakuin tapi nggak ada nggak ada nggak ada nilai positifnya. siap. Oke. Sama gue juga gitu kok, kita mikirnya gitu. Iya. Oke. Ini udah mau 40 menit nih. Ya kan? Oke, Gua kasih masuk siap. pertanyaan terakhir aja lah. Boleh. Film Nona nih, udah tayang nih. Iya, iya. Promoin sedikit lah. Mungkin temen ngoceh kan banyak juga Oke. nonton broadcast yang nonton, orang-orang film juga yang nonton. Banyak kan Iya, iya. dari sana. Mungkin lu bisa share tuh Iya. film Nona. Ya, akhirnya Ogi main film lagi setelah film Lagi-Lagi Ateng dan orangnya tidak muncul karena waktu itu di dalam tahanan. Dan akhirnya film Nona ini gue belajar banget. Belajarnya adalah pada saat promo, walaupun tidak bisa tayang di bioskop, hanya tayang di Disney Plus. Tapi belajar dari film Lagi-Lagi Ateng, pada saat promo gue tidak berani video-videoin orang lain karena takut masuk tahanan. Jadi jadi ya film Nona ini sebenarnya balik lagi karena gue pernah kerja sama bareng sama Cumit, ya kan, kerja sama Monty. Jadi ini barengan lagi, tapi ditambah juga sama kekuatan dari Bang Yudi Datau. Jadi gue happy banget, gue belum pernah kerja bareng sama Yudi Datau, sudah dengar banyak, kualitasnya seperti apa, banyak orang sudah tahu, akhirnya punya kesempatan itu dan banyak dikasih masukan juga sama Bang Yudi dan yang lain-lain. Jadi
ini hasil kerja bersama. Mungkin kalau kita lihat reviewnya ya ada positif negatifnya, namanya review kritik biasa. gitu. Cuman iya, tapi ya gue bersyukur bisa langsung bisa akhirnya ya bisa tayang gitu, bisa nonton walaupun nggak tayang di bioskop. Dan satu hal yang baru lagi aja, karena ini boleh dikatakan film drama pertama gue ya. Iya. Kalau lagi-lagi Ateng kan drama komedi, mesti ada Komedi, komedinya. Ini ada komedinya tapi dalam bentuk gue ngisi suara kan, karena gue ngisi suara si orang utannya. Tapi pada saat gue muncul ya full drama sih, dan ya seneng lah mencoba untuk mengeksplor diri, belajar. Tapi masih selalu masih pengen belajar, makanya gue pernah cerita sama lu juga bahwa kalau Tuhan izinkan gue masih pengen mencoba mengeksplor diri dalam hal acting sih, walaupun gue sudah kepala 4, ya buat gue nggak ada pernah ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Lukman lo lihat tuh. Iya, makin tua makin mateng. Makin tua makin jadi dia, gila tuh orang. Iya. Oke. Gitu. Jadi, sorry ya nggak bisa berlama-lama. Thank you atas waktunya. Siap. Ya. Gue yang terima kasih juga udah diundang lu, dan lu sehat. Salam buat keluarga juga. Yang paling penting kita punya visi yang sama nih. Kita terus berkarya aja buat orang-orang yang di sekitar kita, selama kita masih bisa memberikan karya, selama kita masih dikasih nafas sama Tuhan. Amin. Siap. Oke, Gia, thank you ya. Thank you, bye. Oke, teman ngoceh, thank you udah nonton video ini. Ya kalau suka ya silakan lah di like, di komen, di subscribe. Ya kan, nggak bayar juga ya kan. Tapi kalau memang tidak suka ya di skip aja juga nggak apa-apa kok. Santai-santai aja kita hidup ya. Oke semua, sampai ketemu di ngoceh berikutnya. Oke, thank you brother.